Pemirsa Metropolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, selamat malam. Kembali kita dengan Komedi Putar Indonesia, saya Norka Masardi. Malam ini kita akan membahas tentang budaya mudik. Untuk itu telah hadir di studio 3 narasumber, yaitu Pak Muhammad Hendro Wiono, seorang pengamat perhubungan dan pewarta senior, Mas Syafruddin Azhar, pengamat sosial budaya, dan komedian Mas Mami Prakoso. Selamat malam Mas Mami, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda semua sibuk, tidak ada rencana mudik? Ya rencana sih ada, cuman tergantung THR-nya kapan datangnya. Mas Azhar? Saya tahun ini jaga Monas, Mas. Jaga Monas? Jaga Monas. Aku diambil emasnya, diambil orangnya. Betul. Mas Mami kelihatannya tidak pernah bolos ya untuk mudik? Ya karena mudik itu kan singkatan. Kenapa nggak harus mudik itu? Mudik itu kan artinya mudah dikerjakan. Oh. Mudah dikerjakan, mudik gitu. Jadi nggak sulit. Nggak sulit. Tadi harus mudik. Oke, baiklah sebelum kita bicara lebih lanjut, Mas, saya ingin bertanya, kenapa orang Jakarta ini, terutama orang-orang dari kota besar ini harus mudik? Apa sih yang dicari? Gitu? Gini, ada hubungan kekerabatan, kekeluargaan antara orang Jakarta dan orang asalnya, terutama orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada di daerah, itu tradisi mudik sudah otomatis hilang. Hal lain adalah kenapa bisa begitu, karena pemerintah tidak mampu memberi lapangan kerja di daerah mereka. Jadi semua lari ke kota besar, tidak hanya Jakarta tapi juga Bandung, Surabaya dan sebagainya. Jadi mudik itu bukan cuma Jakarta aja. Dan itu akan terus berlangsung selama pemerintah masih timpang memperlakukan Jakarta dan kota-kota lain. Oke, Mas Azhar, Anda kan pernah menulis juga mengenai mudik ini. Ini fenomena apa sebenarnya? Saya sih melihatnya sebagai fenomena budaya, karena bukan sekedar fenomena agama. Karena mudik itu kan dari kata dasar udik kan, jadi orang dari kota kembali ke desa, ke udiknya, yang tadinya mencari nafkah ke kota metropolitan. Ada satu hal penting bahwa orang mudik itu menjadi wajib karena dia ingin secara budaya dan secara sosial ingin menunjukkan keberhasilannya di kota. Itu saya kira poin penting bagi masyarakat yang mudik, yang orang udik itu, yang pulang kembali ke kampung itu. Mas Mami, bagaimana menurut Anda? Jadi sebetulnya kalau kata mudik itu memang kita kenal dari dulu. Tapi setelah sekarang musyawarahkan oleh Apenas, dan kebetulan ketuanya adalah saya. Apa itu? Apenas itu adalah Asosiasi Pemudik Nasional. Tapi enggak. Jadi kalau kata-kata mudik itu memang pada waktu itu. Karena banyak pendatang yang datang ke sini, image-nya bahwa yang mudik itu dari kalangan grassroots dan lain sebagainya. Tapi karena sekarang kan lain, beda. Status sosialnya sudah macam-macam. Ada yang jadi pejabat, sudah ada yang jadi pebisnis handal, sudah memang dia masih di kalangan itu. Jadi beda kelas kadang-kadang punya istilah sendiri-sendiri sekarang. Oke lah, katakan kalau saudara-saudara kita yang dagang, asongan, apa dan lain sebagainya, jual bakso, mana mudik? Tahunya mudik. Tapi kalau yang agak level status sosialnya agak meningkat sedikit, polkam. Wah, pulang kampung. Terus kalau ada pejabat nekel nggak tahu nekel. Nengok keluarga. Sama sebetulnya. Jadi kalau tadi dikatakan sama Bapak, kenapa ada tradisi mudik? Sebetulnya mudik satu memang betul ada kerinduan. Itu bagian dari jiwa gitu. Dan itu tradisi, saya kira nggak akan bisa hilang. Tapi sebenarnya apa sih yang dicari di udik itu? Mengingat nostalgia. Jadi mengulang kebahagiaan masa lalu lah. Saat kita kumpul sama teman-teman, ya waktu kecil kita ngobrol di pematang, waktu sama-sama kecil kita belum punya angan, belum jadi apa-apa, belum punya cita-cita. Terus kebetulan saat ini kita sama-sama sudah umur, sudah dewasa, kita sama-sama merantau. Suatu saat atau pas hari Lebaran kita ngumpul saling cerita dan lain sebagainya. Pamer keluarga gitu. Pamer keluarga. Punya anak berapa, cucu berapa gitu ya. Ada kebahagiaan tersendiri ya. Oke. Baik, Mas Azhar, ini kan fenomena ini kelihatannya sangat spektakuler hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain bagaimana menurut Sebetulnya yang kita lihat di Amerika itu ada semacam Thanksgiving itu. Hanya skalanya tidak seperti di Indonesia. Skalanya di sana kan riungan keluarga inti. Jadi hanya orang barat itu kan umur 17-20 kan mereka pisah dengan keluarganya, dengan ibu dan ayahnya. Sehingga ketika Thanksgiving itu mereka datang ke rumah orang tuanya. Hanya itu, kalau kita kan tidak.
itu skala nasional yang berpindah dari desa ke kota, antara provinsi, bahkan dari Jakarta ke Sumatera, ke Bali, ke Nusa Tenggara. Ya, tapi itu ada juga kok. Jadi tidak hanya orang Indonesia, saya tahu. Banyak orang-orang bule yang pada pulang kampung. Itu namanya bule city, bule sari itu. Pulang kampung itu orang-orang bule itu. Bule. Jadi bukan hanya orang Jawa aja. Tapi di Filipina juga apa begitu? Betul, di Filipina Malaysia. Yang kita sering lihat, sering dengar kabar, dalam rangka pulang mudik waktu Natal tuh ada ferry terbalik tenggelam karena kelebihan muatan. Juga di Malaysia, tapi Malaysia tidak sampai celaka karena mereka infrastruktur dan sarananya sangat bagus. Nah, ada kan juga pengamat perhubungan nih, ahli dalam masalah ini. Kira-kira sebanding nggak sih nilai atau harga yang harus dikeluarkan oleh orang pemudik ini? Satu, dari segi biaya. Kedua, waktu. Ketiga, harus penuh sesak, harus nggak bisa dihitung, tidak akan bisa dihitung karena ini ritual. Ini ritual yang apapun akan orang kerjakan. Orang dengan biaya berapapun akan pulang mudik. Kadang-kadang orang sampai jual alat rumah tangganya hanya untuk bisa mudik, hanya untuk bisa ketemu orang tuanya, hanya untuk bisa misalnya merasakan masakan orang tuanya lagi setelah setahun tidak jumpa. Dan itu berapapun akan dibayar orang. Tapi coba tanya tukang becaan atau pedagang kecil, dan mereka umumnya berangkat tuh sudah mendekati itu karena pada hari-hari itu baru mereka terima uang. Artinya orang mudik ini bukan hanya orang-orang yang dianggap sudah berhasil secara ekonomi dari kota. Ada semua pihak, semua yang mereka berhasil, yang tidak berhasil juga, yang berhasil sambil pamerkan juga keberhasilannya. Kenapa orang pulang naik motor selain praktis juga dia akan pamer bahwa ini hasil aku kerja di dia bawa motor yang masih mengkilat. Ya mungkin kreditnya juga belum lunas, yang mungkin juga begitu pulang ke Jakarta dia kembalikan ke dealernya atau disita oleh dealernya. Oke, baik kita rehat sejenak. Pemirsa, Komedi Putar akan segera kembali, tetaplah di JAK TV.